Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah tutorial Praktikum Kimia Dasar untuk S1 Farmasi, percobaan kedua tentang asam, basa, pH, dan indikator. Tujuan dilakukan praktikum ini adalah untuk menentukan pH dari larutan yang sudah ada dalam satu atau beberapa cara. Yang kedua, mengetahui perubahan kimia yang terjadi dalam sebuah indikator. Yang ketiga, menggunakan indikator-indikator untuk memprediksi nilai pH. Kemudian dasar teorinya, asam dan basa adalah istilah umum dalam ilmu kimia. Hidup itu sendiri tergantung atas pengendalian konsentrasi asam dan basa. Perubahan konsentrasi kecil asam dan basa atau pH dalam darah dapat menyebabkan kematian, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian sifat bahan kimia yang membuat suatu zat menjadi asam adalah sumbangan ion hidrogen atau H+ ke zat lainnya. Contoh, HNO3 plus H2O itu menjadi H3O plus NO3-. Sebaliknya, basa adalah zat yang dapat menerima H+. Dalam contoh berikut, ion hidroksida atau OH diproduksi dari ionisasi sodium hidroksida. Ini memungkinkan untuk menerima ion hidrogen. Untuk itu, NaOH berfungsi sebagai basa pada larutan encer. Contohnya adalah NaOH itu menjadi Na+ dan OH-. Kekuatan asam dan basa ini sangat bervariasi. Kekuatan asam diukur oleh jumlah ion hidrogen pada volume larutan yang diberikan, yang tergantung pada tingkat ionisasi H+. Asam kuat pada dasarnya menyumbangkan semua hidrogen yang dapat berionisasi dalam larutan. Asam kuat dalam air akan menghasilkan larutan dengan konsentrasi H+ sebanding dengan konsentrasi dari asam. Asam nitrat seperti yang ditunjukkan di atas adalah contoh dari asam kuat. Ketika asam nitrat berada dalam sebuah larutan, ia berionisasi menjadi ion masing-masing, ion hidrogen atau ion hidronium H3O+ dan ion nitrat. Yang ini ya. Oke, semakin banyak ion H+ dalam larutan, maka semakin asam larutan tersebut. Contoh asam kuat lainnya adalah H2SO4, HCl, HClO4, HBr, dan Hi. Basa juga diklasifikasikan baik yang kuat maupun yang lemah. Hidroksida logam golongan 1A dan 2A ini dikenal sebagai basa kuat, sedangkan basa lainnya digolongkan ke dalam basa lemah. Daftar asam dan basa berguna untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan suatu larutan dalam bentuk yang seragamnya. Dan ini juga sangat penting dalam formulasi sediaan farmasi ya. Skala pH mudah dilaksanakan untuk tujuan ini sejak ia mencakup H+ konsentrasi tinggi sampai H+ yang berkonsentrasi rendah dalam bentuk yang agak sederhana. Secara matematis, pH sama dengan min log H+, di mana di dalam kurung mempresentasikan konsentrasi dalam mol per liter. Sebaliknya, H+ sama dengan 10 min pH. Hubungan matematis ini menyatakan bahwa semakin banyak ion hidrogen yang ada dalam larutan, nilai dari pH akan semakin kecil. Nah, skala pH itu biasanya mulai dari 0 sampai dengan 14 ya. Walaupun ada kemungkinan larutan asam kuat itu memungkinkan ya asam kuat memiliki pH negatif atau minus gitu ya. Kemudian cairan yang mengandung asam itu menunjukkan nilai pH yang kurang dari 7 ya, 0 sampai dengan kurang dari 7. Karena pada OH- sama dengan H+, ini berada pada pH 7, maka ini menunjukkan nilai netralitas karena OH-nya sama dengan H+. Maka pH-nya adalah pH netral, yaitu pada nilai pH 7. Larutan basa memiliki nilai pH yang lebih dari 7 ya, lebih dari 7 sampai dengan 14. Dari suatu larutan dapar diukur dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan indikator pH. Indikator adalah senyawa alami yang mengubah warna dengan adanya perubahan pH. Protonasi dan deprotonisasi dari gabungan indikator menghasilkan modifikasi warna. Misal, senyawa bromtiol biru akan menjadi kuning pada pH 6,0 ya larutannya, tapi berubah berwarna biru pada pH netral yaitu 7,6 ketika ia kehilangan proton.
Dua peralatan lain yang biasa digunakan untuk mengukur pH adalah kertas pH, yaitu kertas lakmus ya, warna merah dan biru, merah menunjukkan asam, biru menunjukkan basa. Bisa juga menggunakan kertas pH universal, dengan perubahan warna itu akan menunjukkan nilai dari pH-nya 0 sampai 14. Kemudian juga pH meter, yang ini digital dan ini yang paling canggih, yang paling akurat ya untuk menentukan pH. Karena dilengkapi dengan elektrode dan pembacaan yang cermat terhadap pH. Pada tabel di bawah ini mendata beberapa indikator pH dan berbagai warnanya. Melalui warna akan mengubah sinyal sehingga prediksi pH yang akan bermanfaat dapat berurutan. Ini contohnya ya, berbagai indikator. Ada kresol merah ya, pada larutan yang asam dia berwarna merah, pada larutan basa akan menjadi kuning ya. Kemudian timol biru pada larutan asam berwarna merah, ketika ada warna basa berubah menjadi kuning. Metil orange itu berwarna asam, pada asam berwarna merah, ketika basa berubah menjadi kuning. Brom kresol hijau pada suasana asam dia berwarna kuning, pada suasana basa dia larutannya berwarna biru. Brom kresol ungu ya, ini pada brom kresol ungu ini pada larutan yang basa dia berwarna ungu, ketika larutan itu berubah menjadi asam maka warnanya akan berubah menjadi kuning. Indikator phenol red pada warna basa berwarna merah, ketika senyawanya menjadi asam, larutannya menjadi asam akan berubah dari merah menjadi kuning. Timol biru ini larutan yang basa itu dia akan menjadi warna biru, ketika larutannya berubah menjadi asam akan berubah warnanya menjadi kuning. Fenolftalein pada larutan basa akan berwarna merah muda, dan ketika larutannya menjadi asam itu akan berubah menjadi warna bening. Ini adalah indikator-indikator yang biasa digunakan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas beker, tabung reaksi, pipet, gelas ukur, rak tabung, pH meter, pH universal, dan buret. Bahan yang digunakan ini adalah jus buah, terdiri dari mangga, melon, dan jeruk. Nanti minta tolong silahkan bawa dari rumah masing-masing. Untuk satu kelompok besar ya, jus mangga, jus melon, dan jus jeruk, tidak perlu ditambah gula, susu ya, hanya buah ini dengan tambahan air. Kemudian untuk cuka, sabun, HCl, NaOH, asam tidak diketahui, dan berbagai indikator ini tersedia di laboratorium. Prosedur percobaannya ada 3 prosedur yang akan kita lakukan ya. Kegiatan yang pertama yaitu kita isikan 1/4 dari volume tabung reaksi dengan cairan jus buah tadi ya, masing-masing berarti kita butuh 3 tabung reaksi. Kita isi 1/4-nya dengan jus, kemudian kita tambahkan dengan air secukupnya. Kemudian pada ketiga tabung tersebut kita tambahkan larutan HCl setetes demi tetes sampai sejumlah 15 tetes HCl untuk masing-masing tabung yang berisi jus tadi ya. Kemudian catat apakah ada perubahan warna dengan adanya penambahan asam ya. Kalau ada, berubah dari warna apa menjadi warna apa. Kalau tidak ada maka tuliskan tidak ada perubahan warna. Kemudian tambahkan pada tabung reaksi tersebut, ketiganya kita tambahkan larutan NaOH sampai 25 tetes untuk masing-masing tabung yang berisi jus tadi. Lalu kita catat perubahan warna yang terjadi ya. Apakah ada perubahan warna ketika ditambahkan dengan NaOH? Kalau ada, warnanya berubah dari apa menjadi apa. Kalau tidak berubah, sebutkan tidak ada perubahan ya untuk masing-masing tabung. Kemudian kegiatan yang kedua ya, kita tuangkan larutan HCl 10 ml ke dalam beker gelas. Beker gelasnya itu yang kita gunakan yang ukuran 100 ml ya. Kemudian setelah HCl-nya masuk ke dalam beker gelas tadi, kita tambahkan dengan Aquades sebanyak 40 ml ya. Kemudian kita aduk sampai homogen. Kemudian kita perkirakan pH larutannya dengan menggunakan kertas pH ya, lakmus merah dan lakmus biru ya. Kemudian harusnya sih menjadi warna merah ya karena asam. Kemudian juga kita bisa menggunakan kertas pH
universal ya. Kita celupkan, kemudian kita lihat warnanya dan kita samakan warna tersebut ada di nilai berapa dari 0 sampai 14. Karena ini isinya masih HCl, maka semestinya dia antara 0 sampai dengan 6 ya. Kemudian catat pH larutan tersebut tadi ada berapa. Kemudian pelan-pelan kita tambahkan larutan NaOH. Ini tolong diralat ya di laporannya. Bukan larutan HCl lagi yang kita tambahkan, tapi kita tambahkan larutan basa. Larutan basa yang kita gunakan itu adalah HCl ya. HCl ini larutan yang kita tambahkan nanti adalah larutan basa, yaitu NaOH, bukan HCl lagi, karena kan HCl-nya udah ada tadi di dalamnya. Saya ulangin, dalam buret kita masukkan larutan NaOH, silahkan diralat. Buret itu yang bentuknya seperti ini. Yang seperti ini ya. Nanti kita masukkan NaOH-nya ke dalam buret ini tadi sampai dengan batas tanda mili dari buretnya. Misalnya buretnya itu 25 mili, maka kita isi sampai dengan tanda 25 mili ya. Kemudian jangan lupa saat kita masukkan NaOH ke dalam buretnya ini, buretnya harus dalam keadaan terkunci ya. Kemudian siapkan larutan HCl yang sudah kita tambahkan dengan Aquades tadi ya, kita letakkan di bawah buretnya ya. Kemudian kita putar keran buretnya ya, kita teteskan perlahan-lahan NaOH-nya ya, sampai nanti terjadi pH-nya itu berubah menjadi pH 7 ya. Oke. Ya. Kita catat volume, kalau misalkan nanti volumenya sudah menunjukkan kalau misalkan nanti pH-nya itu sudah menunjukkan pH 7 ya, terbaca 7, maka kita catat berapa volume basa NaOH yang kita perlukan untuk menetralisir dari asam menjadi netral ya. Kan tadi larutan asam nih, terus kita tambahkan lihat pH-nya berapa, kemudian kita tambahkan NaOH, tujuannya kan untuk menetralkan ya. Kita lihat dari 25, misalkan tadi NaOH yang kita masukkan ke dalam buret itu adalah 25 mili, maka berapa mili yang kita butuhkan NaOH untuk bisa menetralkan larutan tersebut. Misalnya pada buret nampak sisanya itu adalah 20 mili misalnya, maka NaOH yang kita butuhkan adalah sebanyak 5 mili untuk menetralkan asam tadi, seperti itu ya. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kita siapkan 8 tabung reaksi yang baru ya. Kemudian kita bagi menjadi 2. 4 tabung reaksi kita masukkan larutan berbagai asam, sedangkan 4 tabung lainnya kita masukkan larutan berbagai basa ya. Kemudian masing-masing tabung ini tadi kita tambahkan 3 tetes indikator asam basa yang berbeda-beda ya. Misalnya fenol phthalein 3 tetes ke tabung asam pertama, timol phthalein 3 tetes ke tabung asam kedua, phenol red 3 tetes ke tabung asam yang ketiga, dan jingga metal untuk tabung asam yang keempat. Demikian pula pada tabung basa juga kita masukkan 3 tetes fenol phthalein, timol phthalein, phenol red, dan jingga metal masing-masing ke satu indikator ke satu tabung ya. Kemudian kita amati warna yang terjadi ya, apakah ada perubahan warna ya. Kemudian kita perkirakan berapa nilai pH-nya. Bisa menggunakan pH universal atau bisa menggunakan pH meter ya. Baik, mungkin itu dulu terkait dengan praktikum kimia dasar tentang asam basa pH indikator. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tulis pertanyaannya di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.